Jadi sekarang kan lagi hangat ini Prof, isu tentang STR. Ya, bahkan ada yang menuntut STR seumur hidup. Nggak Ya, perlu. ya dengan adanya RUU ini ada yang mengusulkan kesehatan, STR seumur hidup. Nah, tapi penting kita ketahui bersama bahwa STR sebenarnya walaupun namanya surat tanda registrasi, tapi itu sebenarnya license of practice. Jadi lisensi seseorang melakukan praktek kegizian di kita. Iya, yang menunjukkan mutu kompetensinya. Jadi seseorang yang memiliki STR itu seseorang yang bermutu, memiliki kompeten di bidangnya masing-masing. Halo sahabat sehat, jumpa kembali di Dini Podcast dengan saya Prof. Hardin. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang di samping Ketua Umum Ikatan Sarjana Gizi Indonesia, juga beliau sekarang menjadi anggota Konsil Gizi. Ya, Konsil Gizi turut menentukan surat tanda registrasi. Kita ngobrol-ngobrol tentang STR, surat tanda registrasi, dan bagaimana memperolehnya. Karena itu adik-adik mahasiswa gizi Indonesia dan calon lulusan meraih sarjana gizi dan juga para sarjana gizi perlu ikuti kegiatan. Jangan lupa subscribe ya, dan view sama share nanti. Selamat datang Kak Anca. Anca nama panggilan kan ya? Sebenarnya Muhammad Nur Hasansyah, SGZ MKes ya. Oke. Yang sebelum beliau aktif di Konsil Gizi, beliau adalah dosen aktif di Program Studi Gizi Universitas Veteran Jakarta ya. Nah, pada saat ini Kak Anca kami akan mengajak ngobrol-ngobrol nih sesuai dengan peran-peran terakhirnya nih ya, Prof. Di Konsil Gizi Indonesia. Bisa juga nanti jelaskan sedikit apa sih Konsil Gizi Indonesia, kemudian nanti saya tanya lagi tentang STR dan cara memperolehnya. Kak Anca bisa jelaskan sedikit apa sih peran Konsil Gizi itu? Ya, baik Prof. Terima kasih sebelumnya Prof. Jadi pada bulan September tahun 2022, baru sekali ya. Ya, Konsil Tenaga Kesehatan itu diangkat sumpah oleh Menteri dan Menteri Kesehatan, dan di dalam Konsil Tenaga Kesehatan itu salah satunya adalah Konsil Gizi. Jadi Konsil Gizi ini bagian dari konsil masing-masing tenaga kesehatan. Karena setiap jenis profesi atau kelompok profesi itu memiliki konsil, dan gizi merupakan salah satu jenis kelompok tenaga kesehatan sehingga memiliki konsil. Nah, konsil gizi ini memang ada dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang nomor 36. Jadi amanah undang-undang nih ya. Amanah Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa konsil ini memiliki 3 tugas sebenarnya, Prof. Tiga tugas ya, apa aja? 3 tugas utama. Yang pertama melakukan registrasi tenaga kesehatan, yang kedua menyusun standar yang berkaitan dengan kesehatan, dan yang ketiga itu melakukan pembinaan keprofesian. Oke, jadi kalau dunia gizi berarti profesinya gizi tentu saja. Ya, standar berarti standar gizi. Standar gizi. STR-nya untuk tenaga gizi. Ya, betul, Prof. Yang disebut nutrisionis dan dietitian. Ya. Jadi kita ada 2 jenis tenaga gizi, nutrisionis dan dietitian. Jadi STR-nya ada 2. Baik. Kalau gitu, kalau adik-adik kita dunia gizi nih, baik itu mahasiswa atau yang akan lulus dan sudah lulus, ingin mendapatkan STR, bisa nggak dijelaskan dulu STR itu apa, fungsinya apa, kemudian nanti baru saya tanya tentang cara memperolehnya. Jadi sekarang kan lagi hangat ini Prof, isu tentang STR. Ya, bahkan ada yang menuntut STR seumur hidup. Nggak perlu. Ya, dengan adanya RUU ini ada yang mengusulkan STR seumur hidup. Nah, tapi penting kita ketahui bersama bahwa STR sebenarnya walaupun namanya surat tanda registrasi, tapi itu sebenarnya license of practice. Jadi lisensi seseorang melakukan praktek kegizian di kita. Ya, yang menunjukkan mutu kompetensinya. Jadi seseorang yang memiliki STR itu seseorang yang bermutu, memiliki kompeten di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu ya harus memiliki STR dalam menjalankan praktik. Kalau ingin mempraktekkan profesinya atau ilmuwan di bidangnya tadi perlu memiliki STR, surat tanda registrasi. Nah, jadi ibarat kayak SIM lah. Oke. Kalau kendaraan itu namanya SIM ya, surat izin mengemudi. Nah, gimana cara memperolehnya nih?
untuk mendapatkan STR saat ini itu sangat mudah dan cepat. Wow, mudah dan cepat. Ya. Jadi mudahnya seperti apa? Mudah itu karena sekarang ini menggunakan sistem web based. Jadi ada namanya ktki.kemenkes.go.id. Jadi aplikasi ISTR kalau kami sebutnya, aplikasi STR. Jadi nanti buat para tenaga gizi lulusan baru khususnya yang belum memiliki STR mau mengajukan STR baru dapat ke laman aplikasi ISTR. Tentu saja sebelum ke aplikasi itu harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Apa aja tuh persyaratannya? Dokumennya juga sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya, karena rata-rata kita terintegrasi dengan sistem yang lain. Misalnya KTP tetap dibutuhkan sebagai bukti, tapi ini sudah terkoneksi dengan Disduk Capil atau Kemendagri. Kemudian untuk lulusan baru itu wajib menampilkan ijazah, kemudian sertifikat kompetensi, lulus kompetensi Serkom, kemudian sumpah profesi, surat sumpah profesi, patuh etika profesi, surat sehat. Berkelakuan baik enggak? Berkelakuan baik tidak. Jadi surat sehat. Sebenarnya di undang-undang itu surat sehat dan mental. Tapi saat ini karena untuk mengurus surat mental itu cukup ini, jadi surat sehat dari dokter ber-NIP dan ber-SIP atau ber-SIP. Syarat dokternya yang izin praktek juga ya? Iya, harus ada SIP-nya. Kalau tidak ada, tidak diberikan. Kemudian berdasarkan dokumen tadi di-upload ke sistem. Ada satu lagi Prof sebenarnya. Bukti terdaftar sebagai anggota profesi yang diakui. Keanggotaan profesi. Jadi itu harus karena untuk sinkronisasi jumlah ketenagaan. Jadi biasanya kalau saat ini banyak yang terdaftar di STR tapi tidak terdata di keanggotaan profesi. Makanya harus sinkron seperti itu. Dan itu semua di-upload, tidak lagi mengirim file dulu, dikirim melalui provinsi ke pusat. Jadi lama, bisa 3 bulan belum keluar. Jadi tadi mudah, berarti secara online cepat. Ada waktu berapa lama? Ya, cepat. Jadi kalau kami di konsil itu dikasih batas waktu 10 hari. 10 hari. Sejak itu masuk. Ya, 10 hari. Jadi saya sendiri sebagai memvalidasi dokumen itu ketua bidang validasi. Anggota. Sebagai validator. Sebagai validator itu dikasih waktu 5 hari untuk memvalidasi. Jadi biasanya kalau gizi rata-ratanya 1-2 hari itu sudah selesai divalidasi. Jadi bisa 1-2-3 hari, bisa 3 hari itu sudah tervalidasi dan sudah bisa di-download. Jadi tidak ada lagi kirim-mengirim file. Jadi yang bersangkutan nanti dapat via email ya? Iya, via email, bahkan ada notifikasi WA. Kita berterima kasih ya pada Konsil yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Bahwa tenaga kesehatan khususnya di tenaga gizi dalam waktu 10 hari maksimum itu sudah bisa mendapatkan STR, surat tanda gizi, kalau semua persyaratan tadi terpenuhi ya. Saya kira terakhir barangkali Kak Anca, silakan kalau ada pesan-pesan buat adik-adik mahasiswa kita Gizi Indonesia dan juga barangkali sarjana baru kaitannya dengan STR, sebagai closing statement silakan. Jadi buat teman-teman, adik-adik mahasiswa maupun nanti calon SGZ ataupun lulusan baru sarjana gizi, bagi yang akan melakukan praktik kegizian ya, itu wajib memiliki STR. Dengan adanya STR ini ataupun bekerja di bidang gizi, dengan adanya STR ini memberikan perlindungan hukum kepada kita semua, baik itu kepada teman-teman yang berprofesi sebagai tenaga gizi ataupun kepada masyarakat itu sendiri. Dan tentu saja satu hal yang penting dalam mengurus STR itu, lengkapi dokumennya dengan baik dan tidak diragukan keabsahannya. Harus yang asli yang teman-teman miliki semua. Mungkin itu Prof. Terima kasih banyak Kak Anca. Nama lengkapnya Muhammad Nur Hasan Shah yang sekarang jadi anggota Konsul Gizi dan juga dosen di program studi gizi Universitas Veteran Jakarta. Sekian sahabat sehat, silakan subscribe, dan yang berkenan untuk bagi ke teman silakan di-share supaya semakin bermanfaat bagi yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.